Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Generasi 46 yang tentunya selalu memberikan video-video menarik dan bermanfaat bagi rekan-rekan operator di madrasah. Dalam video kali ini, saya akan membahas terkait dengan banyaknya pertanyaan dari operator madrasah bahwasanya ditemukan adanya siswa yang ada di dalam emis 4.0 yang statusnya itu belum teridentifikasi. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan FAQ emis madrasah 4.0, di mana kita akan membahas terkait dengan adanya siswa yang sudah terinput di daftar siswa emis tetapi statusnya tertera belum teridentifikasi. Sehingga siswa ini ketika ingin dimasukkan ke dalam rombel aktif itu tidak bisa, datanya tidak ditemukan. Padahal siswa itu harus masuk ke dalam rombel aktif agar statusnya menjadi aktif. Apalagi saat ini kita sedang berproses untuk BAP BOS, di mana salah satu syarat dia bisa teralokasikan dalam BAP BOS adalah siswanya itu sudah terinput dan di emis dan sudah masuk ke dalam rombel aktif. Kalau seperti ini, maka siswa ini tentunya tidak akan terakomodir dalam BAP BOS. Nah, lalu bagaimana solusi yang harus kita tempuh? Yuk kita simak penjelasannya secara detail lebih lanjut dalam video ini. Baik, Bapak Ibu, eh, terkait dengan adanya siswa yang berstatus belum teridentifikasi ini, itu ada beberapa penyebab, ya. Salah satunya adalah siswa ini pada saat tahun ajaran sebelumnya itu tidak dilakukan proses akademik, ya, sehingga siswa ini itu masih terdata di tahun ajaran sebelumnya. Datanya tidak ikut tertarik di tahun ajaran saat ini. Kenapa? Karena tadi tidak dilakukan proses akademik di tahun ajaran sebelumnya, yaitu proses kenaikan kelas. Kita coba eh, mengecek data NISN siswa itu di akun Emis Kanwil. Kita masukkan NISN salah satu siswa tadi. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwasanya siswa ini status datanya di NISN, ya, status data pencarian datanya di Emis Kanwil. Kalau kita lihat di sini tahun ajaran ini statusnya 2024-2025 genap. Artinya bahwa data siswa ini memang di tahun ajaran itu tidak dilakukan proses akademik, ya. Tahun ajaran saat ini tahun ajaran berapa? Tahun ajaran 2025-2026 ganjil. Jadi siswa ini itu tidak dilakukan proses akademik, ya, sehingga siswa masih terdata di tahun ajaran sebelumnya. Nah, inilah yang membuat siswa itu statusnya belum teridentifikasi, ya. Nah, itu permasalahannya di situ. Makanya di tahun ajaran 2025-2026 ini dia tidak bisa dimasukkan ke dalam rombel karena dia masih ada di tahun ajaran sebelumnya. Nah, jadi teman-teman yang perlu diingat bahwa ketika di semester ganjil,
ya, ketika di semester ganjil itu kita diminta untuk seluruh siswa kita lakukan proses akademik, ya. Baik itu dia naik kelas ataupun dia mengulang, itu tetap kita lakukan proses akademiknya. Sehingga siswa itu datanya berpindah dari tahun ajaran 2020 eh, tahun ajaran sebelumnya ke tahun ajaran semester saat ini. Karena jika tidak, maka sifatnya dia akan tertahan datanya di tahun ajaran sebelumnya. Lalu, bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh madrasah untuk bisa mengatasi hal ini? Nah, untuk bisa mengatasi hal ini madrasah bisa melakukan pengajuan perubahan status tahun ajaran, ya, melakukan pengajuan perubahan status tahun ajaran terhadap data siswa ini, ya. Jadi yang tadinya 2000 dia masih tertahan di tahun ajaran sebelumnya, itu bisa dirubah agar dia masuk ke tahun ajaran saat ini. Nah, mekanismenya seperti apa? Nah, tahapannya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah artikel, ya, di web blog saya di generasi46.com. Nah, di sini teman-teman bisa cari artikel yang berjudul FAQ emis siswa berstatus belum teridentifikasi, ini solusinya. Nah, di sini eh, teman-teman bisa apa namanya melakukan pengusulan dengan dokumen yang sudah saya sediakan formatnya. Nah, di sini tentunya teman-teman mengisi dulu format perubahan tingkat kelas, ya. Di sini silakan diklik, kemudian jangan langsung diisi, tetapi download dulu filenya, ya. Download Microsoft Excel. Oke. Nah, kalau sudah diisi, sudah terdownload, bisa kemudian diisi, misalkan di sini nomor ada berapa? Satu. NSM madrasahnya kita isi, kemudian nama lembaganya kita isi, NISN-nya kita isi, NIK-nya kita isi, nama siswa yang bermasalah tadi, kemudian tingkat kelas saat ini, dia di kelas berapa saat ini, kemudian keterangannya apa. Misalkan karena anak ini mengulang, atau memang karena lupa saja dilakukan proses kenaikan kelas, atau seperti apa ya. Nah, kemudian di print tanda tangan cap kepala madrasah. Kemudian selain format ini juga dilampirkan format surat usulan. Nah, ini sama, kita download dulu format surat usulannya. Download. Nah, kalau sudah kita download, kita bisa isi di sini kop lembaga, nomor surat, tentunya tanggal bulan tahun, lampirannya satu halaman atau apa. Nah, di sini permohonan perbaikan tahun ajaran, tujuannya ke pengelola emis Kanwil Kemenak Provinsi dalam rangka pemutaran data emis semester apa sekarang, tahun pelajaran apa. Di sini kendalanya ada status belum teridentifikasi. Nah, ini karena apa? Nah, kita centang nih, misalkan karena tidak melakukan proses akademik kenaikan kelas, ataukah ada alasan lain. Nah, kemudian nanti di sini tanda tangan kepala madrasah dan cap, ya. Nah, jika sudah diisi kedua format ini, ya, Bapak Ibu juga membuat surat keterangan siswa aktif, ya. Di sini bisa klik formatnya. Ini juga silakan di-download, ya.
Nah, nanti di surat keterangan ini silakan kop madrasah, nomor surat keterangan yang bertantangan nama lengkap, siapa, jabatannya kepala madrasah, menerangkan bahwa siswa ini NISN, NIK, nama lengkap, kelas adalah benar merupakan siswa aktif yang melaksanakan kegiatan di madrasah apa pada tahun pelajaran apa saat ini. Tanda tangan stempel NIP. Nah, kalau misalkan siswanya lebih dari satu, silakan tinggal yang data ini dibuatkan tabel saja. Ya, menerangkan bahwa NISN, NIK, nama lengkap kelas ini dibuatkan dalam bentuk tabel. Supaya surat keterangannya cuma satu untuk beberapa siswa. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah, ya, tiga surat ini, dokumen ini sudah, maka silakan ketiga dokumen ini dikirimkan ke UC Emis Kanwil Kemenak Provinsi setempat. Ya. Nah, kalau khusus di wilayah NTT nanti bisa kirim ke email emis.pendisntt@gmail.com. Nah, nanti setelah terkirim, nanti UC Kanwil Kemenak Provinsi akan memverifikasi data usulan madrasah tersebut. Jika selesai terverifikasi dengan baik, maka Kanwil Kemenak Provinsi akan eh, melakukan proses perubahan status tahun ajaran tadi. Nah, di sini saya mencontohkan bahwa siswa ini sudah saya verifikasi. Ya, sudah saya verifikasi. Sekarang saya ingin mencontohkan bagaimana cara merubahnya dan bagaimana hasilnya. Apakah benar data siswa itu dari tadinya belum teridentifikasi bisa kembali statusnya bisa dimasukkan ke dalam rombel. Nah, saat ini saya akan mencontohkan bagaimana proses perubahan tahun ajaran itu. Nah, tadi langkah awal tadi madrasah melakukan pengusulan. Nah, tentunya tadi dilampirkan dengan surat usulan, data siswa, dan surat keterangan siswa aktif. Ketika sudah terverifikasi dengan baik, maka Kanwil kemudian melakukan proses perubahan status tahun ajaran itu melalui menu aktivitas belajar. Ya, kita contohkan ini NISN-nya, kita masuk ke menu aktivitas belajar. Nah, ini siswa ini kita ada di semester ini kita ubah ya. Karena dia sudah di kelas 12, kita rubah dulu ke kelas 11 ya. Kemudian rubah kembali lagi ke kelas 12 saat ini. Kalau kelasnya berbeda dengan kelas saat ini, kita cukup satu kali. Tapi kalau terdatanya sama, mungkin karena siswa ini sebelumnya adalah mengulang, eh, jadi kita tadinya sudah benar 12, kita rubah ke 11, baru ke 12 lagi. Nah, ini sudah aktivitas belajar siswa telah diubah. Oke, tutup. Nah, kalau sudah kita rubah di aktivitas belajar siswa, tinggal kita infokan ke madrasah untuk dilakukan proses memasukkan siswa ke dalam rombel. Karena ketika kita sudah buat seperti ini, status siswa tadinya yang belum teridentifikasi itu akan sudah berubah. Nah, kita coba lihat di akun madrasahnya. Nah, ini teman-teman, eh, tadi siswa ini tadi statusnya belum teridentifikasi. Sekarang status siswa ini sudah berubah menjadi aktif tanpa rombel. Nah, sudah ya, sudah berubah menjadi aktif tanpa rombel. Nah, kalau siswa ini sudah berubah menjadi aktif tanpa rombel, berarti tinggal kita memasukkan siswa ini ke dalam rombelnya supaya statusnya menjadi aktif.
Untuk memasukkan siswa ke dalam rombel aktif, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Teman-teman bisa masuk ke channel YouTube Generasi 46. Nanti di situ di bagian video di sini ada video tentang cara memasukkan siswa ke dalam rombel. Nah, ini ya, solusi mengatasi siswa aktif tanpa rombel. Nah, ini sudah ada videonya, silakan disimak. Penjelasannya sudah dibuat secara detail. Insya Allah bisa membantu teman-teman untuk bisa memasukkan siswa ini ke dalam rombel sehingga status siswanya itu menjadi aktif centang hijau. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga videonya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.